Terima kasih telah melihat video yang saya buat ini dengan judul komunikasi data. Saya sendiri bernama Muhammad Yusuf Nur Prabowo dengan NIM 1437071 SV07778. Di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi data dari mata kuliah jaringan komputer. Lanjut saja ke slide yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari komunikasi data yaitu sebuah interaksi antara pengirim dan penerima dengan media tertentu, kemudian suatu proses untuk mengirimkan data dari pengirim dan penerima dengan media tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu offline dan online. Jika offline, maka data yang dikirim melalui terminal komputer tidak langsung diproses, tetapi dibaca terlebih dahulu oleh terminal lain sebelum dikirim ke sistem komputer untuk diproses. Sedangkan online, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh dan langsung diproses oleh komputer pada saat kita membutuhkan. Dapat kita gambarkan seperti ini, yaitu jika offline, maka data dikirim oleh terminal melalui media modem, dan modem mengirimkan ke modem lain, dan sebelum data ini diproses, maka data ini akan masuk ke terminal untuk dibaca terlebih dahulu, baru selanjutnya akan dikirim ke sistem komputer untuk diproses. Contoh dari offline sendiri yaitu jaringan komputer, jaringan telepon, telegraf. Kemudian juga online, seperti data akan dikirim oleh terminal melalui modem dan dikirim ke modem lain, dan data tersebut akan langsung diterima oleh sistem komputer tanpa melalui terminal untuk dibaca dan akan langsung diproses. Contohnya yaitu time sharing communication dan distribution. Saja ke slide selanjutnya, yaitu komponen. Komponen dari komunikasi data sendiri ada 5, yaitu sumber data, yaitu data itu sendiri yang akan dikirim, kemudian pengirim yaitu yang mengirimkan data, dan protokol yaitu bagaimana format untuk menjembatani antara pengirim dan penerima. Maksudnya yaitu pengirim dan penerima ini memiliki format yang berbeda-beda, dan untuk menjembatannya yaitu dibutuhkan protokol, sehingga format yang dikirim oleh pengirim dan diterima oleh penerima akan sama, sehingga data akan terkirim. Dan media yaitu yang mentransmisikan data dari pengirim ke penerima. Kemudian penerima sendiri adalah yang menerima data. Di slide selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang protokol, komponen protokol. Langsung saja, yaitu peran protokol. Peran protokol yaitu menentukan bagaimana data diformat dan menentukan jalur data yang efisien dan terbaik, dan mengatur bagaimana error ditampilkan, dan mengatur kapan data dikirim atau diterima, dan kapan koneksi dibuka dan ditutup. Untuk menentukan bagaimana data diformat, termasuk dari fungsi dari ini, yaitu protokol yaitu memiliki fungsi yaitu message coding, yaitu proses mengubah data dari ke format tertentu. Maksudnya yaitu data tersebut harus diformat menjadi format tertentu yang dapat dikirim dan dibaca oleh penerima. Oleh karena itu protokol dibutuhkan sehingga data tersebut dapat dibaca oleh penerima. Kemudian yang selanjutnya yaitu message formatting dan encapsulation, yaitu memberikan format pengiriman, bagaimana data itu dikirim, contohnya yaitu IP address dan IP address. Kemudian yang selanjutnya yaitu message size, yaitu ukuran dari data yang akan dikirim sehingga dapat diterima oleh penerima. Jika tidak, maka data yang akan dikirim terlalu besar dan penerima tidak dapat menerima ukuran tersebut, maka data tidak akan terkirim dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah message timing, yaitu berhubungan dengan waktu. Akses method yaitu kapan data dikirim dan diterima, maksudnya yaitu kapan pengirim dapat mengirim data dan penerima dapat menerima data tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah flow control, yaitu jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui media
komunikasi. Dan respon time ada itu waktu yang diberikan untuk merespon. Kemudian yang selanjutnya adalah message delivery option. Message delivery option sendiri dibagi menjadi 3, yaitu unicast, yaitu komunikasi data yang penerimanya hanya satu. Sedangkan jika multicast dan broadcast, yaitu penerimanya dapat banyak. Perbedaannya dari multicast dan broadcast sendiri apa? Yaitu jika multicast maka penerimanya itu dapat ditentukan, sedangkan jika broadcast maka penerimanya tidak dapat ditentukan atau dikirimkan ke semua penerima dalam suatu jaringan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu interaksi dalam protokol. Interaksi dalam protokol sendiri ada 4, yaitu application, transmission, internet protocol, dan network access. Application sendiri mengatur data di level aplikasi. Contohnya yaitu SMTP, yaitu mengatur untuk pengiriman email, dan email dan POP. Kemudian POP dan IMAP yaitu bagaimana email itu akan dibaca, dan DHCP adalah memberikan IP kepada komputer secara dinamis. Kemudian HTTP yaitu untuk aplikasi website, kemudian FTP untuk pengiriman data, dan DNS dan BTP yaitu memberikan nama untuk IP address dan komputer. Dan yang selanjutnya adalah transmission. Transmission ini bertanggung jawab dalam bagaimana data itu dikirim, dan contohnya yaitu TCP dan UDP. Perbedaan dari TCP dan UDP yaitu jika TCP maka data itu akan dicek terlebih dahulu apakah ada error, sedangkan jika UDP maka data hanya akan langsung dikirim tanpa pengecekan terlebih dahulu. Kelebihan dari TCP yaitu data itu yang akan diterima itu sempurna, tidak ada catat. Kemudian jika UDP maka kelebihannya adalah kecepatannya karena tanpa pengecekan error. Dan yang selanjutnya adalah internet protokol. Internet protokol sendiri berhubungan dengan pemformatan data. Contohnya yaitu jika IGRP yaitu mengatur bagaimana data diarahkan atau bagaimana data atau jalur data untuk menentukan jalur data. Ini sama USBV dan IEGRP yaitu menentukan pemilihan jalur data. Kemudian jika IP adalah identitas dari suatu komputer. Dan yang selanjutnya adalah network access, yaitu berhubungan dengan media pengiriman dan hardware-nya. Ada 2 yaitu interface device dan Ethernet. Dan langsung saja ke jenis-jenis infrastruktur. Infrastruktur sendiri dibagi menjadi 2, yaitu terestrial dan satelit. Perbedaannya yaitu jika terestrial itu medianya itu terdapat di bumi, sedangkan jika satelit menggunakan media satelit. Untuk pengiriman data untuk satelit sendiri, pertama data akan dikirim melalui oleh bumi ke satelit, kemudian satelit akan mengirimkan kembali ke bumi. Kemudian jika melalui infrastruktur terestrial, maka data dapat dikirim melalui kabel, wireless, atau fiber optik. Dan yang selanjutnya adalah digital versus analog. Perbedaan dari digital dan analog sendiri adalah cara pengiriman datanya. Jika digital, maka data yang dikirim berupa 0 atau 1 atau mati atau mati hidup. Sedangkan jika analog, maka data yang dikirim berupa gelombang-gelombang seperti ini. Untuk analog sendiri dirancang untuk komunikasi suara atau voice, tidak efisien untuk data karena terdapat banyak noise dan overheadnya terlalu tinggi. Kemudian jika digital, karena dirancang untuk data maka sangat optimal untuk pengiriman data. Selain itu dapat dikirim untuk mengirimkan suara atau gambar, dan kecepatannya juga tinggi, dan
overheadnya rendah, dan setiap sinyal digital itu juga dapat dikonversikan ke analog. Dan selanjutnya yaitu GSM. GSM sendiri yaitu Global System for Mobile Communication. Lalu kelebihan dari GSM sendiri apa? Yaitu kapasitas sistem lebih besar karena menggunakan sistem kanal, yaitu nanti HP atau apa yang untuk mengiriman data dapat dikirim langsung ke setiap kanal. Jadi setiap kanal ini dapat menerima lebih dari satu pengirim dan sifatnya sebagai standar internasional dan teknologi yang dapat mengantarkan suara, video, gambar, dan teks. Keamanan sistem lebih baik dan suara lebih jernih. Ini selanjutnya adalah CDMA. Hanya membutuhkan satu radio, biaya rendah bagi provider, memiliki proteksi dari penyadapan. Begitu dari video yang saya buat, semoga dapat bermanfaat. Selamat siang.